wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelita Nazwara dari Prodi S1 Fisioterapi dengan NIM 2350009. Di sini saya akan menjelaskan tentang transduksi sinyal pada tingkat sel. Transduksi sinyal pada tingkat sel didefinisikan proses perubahan sinyal kimia atau cakara atau messenger saat berkaitan dengan reseptor menjadi suatu respon intrasel. Proses terjadinya transduksi sinyal pada tingkat sel diawali dengan molekul yang melekat pada reseptor. Secara umum, reseptor pada sel dapat ditemukan di permukaan sel dan dapat juga ditemukan di permukaan sitoplasma atau inti sel. Khusus untuk reseptor permukaan sel, jalur transduksi sinyal yang akan terjadi tergantung dari jenis reseptor yang melekat pada molekulnya. Terdapat beberapa jenis reseptor permukaan sel. Di antaranya yang pertama, ada reseptor yang mengikat ion kanal. Pada tipe ini, molekul sinyal atau ligan berikatan pada reseptor dan menyebabkan kanal ion terbuka. Akibatnya, ion dari luar sel dapat mengalir ke dalam sel berikatan dengan berbagai protein dan mengaktifkan berbagai protein yang ada di dalam sel. Secara skematik, proses transduksi sinyal melalui reseptor yang mengikat kanal ion dapat dilihat dengan secara lebih ringkas pada skema berikut. Pada skema tersebut terlihat bahwa molekul sinyal ekstraseluler tidak dapat masuk ke dalam sel, akan tetapi hanya melekat pada reseptor yang menyebabkan perubahan permeabilitas sehingga mengakibatkan kanal ion terbuka. Selanjutnya, ion dapat keluar masuk melalui kanal ion yang terbuka tersebut dengan memberikan pengaruh yang bersifat elektris di dalam sel. Reseptor yang mengikat GTP binding protein atau G-protein atau G-protein linked reseptor. Pada tipe ini, reseptor akan mengikat pada G-protein. Pengikatan ini terjadi akibat adanya molekul sinyal yang menempel pada reseptor permukaan sehingga mengakibatkan perubahan bentuk pada reseptor dan menyebabkan reseptor tersebut dapat berkaitan dengan kompleks G-protein. Pada saat tidak ada stimulus atau molekul sinyal dari luar yang menempel pada reseptor, maka reseptor terpisah dengan protein G dan protein G tersebut yang bersifat tidak aktif, sehingga tidak dapat berperan dalam menjalankan sinyal secara intraseluler. Pada gambar tersebut terlihat bahwa ketika tidak ada stimulus, reseptor dan protein G inaktif dan letaknya terpisah. Protein G sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu gugus A, B, dan Y. Apabila terdapat stimulus dari luar berupa sinyal ekstraseluler yang dapat terikat pada reseptor, maka akan mengakibatkan terjadinya perubahan konfirmasi pada reseptor, sehingga protein G dapat terkait pada reseptor di daerah dominan sitoplasmik. Perubahan pada gugus A mengakibatkan GDP digantikan oleh GTP, selanjutnya menyebabkan gugus A terpisah dengan gugus B dan Y. Dengan demikian, protein G menjadi lebih aktif dan masing-masing gugus dari protein G ini memiliki pengaktifan sinyal yang berbeda dalam sel. Reseptor yang mengikat enzim atau enzim linked reseptor. Pada tipe ini, reseptor mengikat suatu enzim sehingga apabila suatu molekul sinyal atau ligan yang terikat pada suatu reseptor tersebut, maka akan terjadi aktivasi unit katilik dari bagian ujung reseptor yang ada berada pada dalam sel. Atau bisa dilihat dari gambar berikut. Lalu yang terakhir ada reseptor intraseluler. Reseptor intraseluler adalah reseptor yang letaknya tidak di permukaan sel, melainkan berada di dalam sel seperti di sitoplasma atau di inti sel. Reseptor ini biasanya berupa protein regulator yang memiliki gen dan umumnya berperan sebagai faktor transkripsi spesifik terhadap gen.